Setiap hari, kita mengandalkan listrik untuk bekerja, beristirahat, dan menjalani rutinitas. Tapi, tahukah Anda, satu percikan kecil dari colokan yang longgar bisa memicu kebakaran. Karena itu, penting untuk menggunakan plug and socket berkualitas. Halo sahabat listrik kita, welcome back di YouTube channel Listrik Kita. Sahabat listrik, baik lagi bersama aku Eva Saia di YouTube channel Listrik Kita. Nah, sahabat listrik, di video kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh Pak Caraka selaku technical support dari Listrik Kita. Halo sahabat listrik, saya Caraka. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tipe-tipe dari industrial plug and socket Schneider Electric dan juga bagaimana sih cara pengaplikasiannya. Oke sahabat listrik, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan pertama terkait dengan produk industrial plug and socket dari Schneider Electric. Oke Pak Caraka, pertanyaannya nih Pak, apa sih Pak fungsi utama dari industrial plug and socket dari Schneider Electric ini? Oke, untuk fungsi utama dari industrial plug and socket Schneider ini yaitu untuk menghubungkan peralatan industri ke sumber listrik. Nah, sebenarnya hampir sama dengan stop kontak atau steker yang ada di rumah tangga. Nah, bedanya plug socket industri ini dia dilengkapi dengan ingress protection yang dimana dia udah bisa anti debu dan juga anti air atau percikan air, terhadap percikan air. Nah, kita lihat contohnya di sini yaitu IP67. Nah, dia ini sudah anti debu dan juga dia juga sudah anti air atau ibaratnya dia sudah bisa terendam air dalam tinggi 1 meter dalam 30 menit. Nah, maka ini cocoknya untuk bagian outdoor atau area-area outdoornya. Nah, untuk yang lainnya juga kita punya untuk yang IP44 juga. Nah, dan juga yang membedakan dengan rumah tangga, stop kontak dan steker ini, industrial plug and socket ini dia bisa sampai untuk listrik 3 fasa. Nah, kalau untuk rumah tangga hanya 1 fasa, maka untuk yang 3 fasa bisa pakai industrial plug and socket dari Schneider Electric. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Lalu apa perbedaan antara plug dan soketnya? Oke, untuk perbedaan plug and socket ini cukup mudah ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang di rumah tangga, kayak stop kontak atau steker. Nah, plug ini ibaratnya stekernya. Jadi dia ibaratnya kalau dalam dunia teknis itu dia male-nya. Jadi hubungan antara male female, jadi dia male-nya. Nah, untuk yang soketnya sendiri, dia itu adalah stop kontaknya atau female-nya. Jadi dia yang ada lubangnya. Nah, dia yang ada lubangnya, sedangkan yang ada plugnya itu dia yang ada pinnya atau yang ada kayak ibaratnya untuk masuk ke bagian soketnya gitu. Perbedaannya itu cukup mudah sih kalau untuk perbedaannya. Berarti dia satu kesatuan ya Pak? Yes, betul, udah satu paket juga. Oke, lalu kalau misalnya untuk rating dari plug and socket Schneider Electric ini, dia ratingnya apa aja dan biasanya digunakan di mana Pak? Oke, untuk ratingnya sendiri dia ada 2, yaitu untuk IP44 dan IP67. Nah, untuk IP44 sendiri ini biasanya digunakan untuk bagian indoor atau area dalam ruangan. Sedangkan IP67 itu untuk area ruang-ruangan atau area outdoor. Nah, terkait ingress protection atau IP44 itu artinya di angka pertama 4 tuh dia barangnya tuh sudah terlindungi dari sentuhan. Jadi baratnya dia dari sentuhan ini sudah cukup kuat, maka dia udah IP4. Nah, untuk IP44, 4 angka terakhir itu dia terhadap air. Nah, angka 4 ini yang terakhir ini yaitu terkait perlindungan terhadap percikan air. Jadi kalau hanya ada percikan gitu dia aman. Nah, IP44. Nah, beda lagi untuk IP67. Untuk IP67 ini, dia untuk angka pertama 6 ini, dia udah terlindungi atau dari debu. Jadi cocok untuk area outdoor. Nah, misal ada debu, nah dia udah nggak bisa kena debu lagi dalamnya. Jadi dia bisa bersih dan aman dari debu. Nah, untuk yang 7, angka terakhir 7 itu, dia terlindungi dari air juga. Tapi ini bedanya, dia bisa terlindungi dari rendaman air dengan tinggi kedalaman maksimal 1 meter dalam 30 menit. Oke, jadi ada 2 IP-nya ya Pak? Yes, betul. Dari Schneider Electric ada 2 IP. Oke, kalau misalnya kita lihat juga di sini ya sahabat listrik, ini banyak banget nih tipe-tipe dari industrial plug socket dari Schneider Electric. Nah, bisa nih Pak Caraka bisa jelasin ke kita semua ya, apa aja sih tipe-tipenya? Oh ya, bisa. Oke, jadi sahabat listrik simak video ini sampai akhir ya. Nah, di sini untuk seri industrial plug and socketnya dari Schneider yaitu di PKE 16M423 untuk plugnya, dan untuk di soketnya yaitu PKF 16M423. Oke, langsung saja ini saya akan coba demonstrasikan cara pemasangan industrial plug and socket dari Schneider.
Nah, sahabat listrik, langsung saja saya akan demonstrasikan cara pemasangan kabel pada industrial plug and socket Schneider. Ya, ada dua tipe. Yang pertama untuk yang tipe plug, yang kelihatan dari pinnya ini, dia biasanya kalau di rumah tangga sebutnya untuk steker. Nah, kemudian yang tipe yang satunya untuk soketnya. Nah, dia untuk sambungan dari plugnya, atau biasanya dia disebut di rumah tangga itu stop kontak ya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangannya, yang pertama ini saya demonstrasikan untuk yang tipe plugnya. Nah, di sini ada untuk baut pengunci dari putarannya. Nah, ini kita dorong. Nah, kita dorong sambil kita putar ke kiri. Nah, kita putar ke kiri, sudah lepas untuk dari seri tipe plugnya. Nah, di sini kita kelihatan untuk wiringannya. Yang besar ini untuk groundingnya. Kemudian yang satunya di dua kecil ini untuk fasa dan netralnya. Untuk tipe plug and socket ini dia hanya untuk kabel satu fasa, yaitu fasa, netral, dan ground. Nah, untuk covernya sendiri kita juga bisa dilepasnya untuk mengencangkan dan mengendorkan dari kabelnya. Nah, langsung saja, ini salah satunya caranya. Kita masukkan kabel yang sudah kita kelupas, atau yang belum dikelupas juga nggak apa-apa. Ini untuk demonstrasi sudah saya kelupas. Kita masukkan dari belakang untuk covernya ini, kita masukkan. Nah, pastikan dia dikendorkan dulu ya teman-teman. Nah, setelah masuk, baru kita masukkan di baut untuk kepala plugnya. Nah, baut kepala plugnya ini kita bisa kendorkan dengan obeng. Kita putar ke kiri, ini sudah kendor semua ya teman-teman ya, tinggal dikencengin aja. Nah, untuk posisi dari kabel ini, kuning hijau adalah ground, biru adalah netral, dan yang coklat adalah fasa. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah masuk teman-teman ya, ini sudah masuk, tinggal kita kencangkan dengan menggunakan obeng. Kita putar dengan searah jarum jam. Nah. Pastikan untuk terminasi pemasangan kabel ini harus kencang ya teman-teman, karena jika kendor ada resiko konsleting atau terjadinya kebakaran. Karena memang kebanyakan terjadi kebakaran itu bukan dari konsleting, tapi kendornya kabel yang dipasang atau terminasinya, atau sebutannya biasanya ngeplong itu ya teman-teman. Nah, setelah ini kita cek, kita tarik. Nah, ini udah kenceng ya, kita tarik nggak bisa lepas. Nah, selanjutnya covernya kita masukkan lagi. Nah, di sini ada untuk tanda kunci dan bukanya, kita paskan saja dengan yang ada besinya. Kita paskan di sini. Nah, setelah masuk kita putar ke kanan. Nah, sampai ada bunyi klik. Nah, dia untuk kunci dari covernya. Nah, setelah itu untuk covernya ini kita juga putar ke kanan agar dia mengunci di bagian kabel luarnya. Nah, ini sudah kencang teman-teman. Nah, untuk video tutorialnya seperti ini. Kemudian yang satunya untuk yang soketnya ini juga sama ya. Kita pakai obeng untuk membuka kunci dari covernya sambil diputar ke kiri. Nah, setelah itu kita putar stop. Nah, untuk pemasangannya sama, dia tipenya ada grounding, fasa, dan netral. Sama seperti yang untuk tipe plugnya juga tadi yang di belakang. Jadi dia ada 3 kabel. Nah, kemudian ini adalah sambungan dari plugnya. Jadi untuk cara pemasangannya kita paskan untuk yang ini, yang timbul ini jendolannya dengan yang jendolan di soketnya. Jadi kita pas ini. Nah, setelah masuk kita dorong. Nah, sampai rapat. Nah, seperti ini. Demikian pemasangan kabel untuk industrial plug and socket dari Schneider teman-teman. Terima kasih.